Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah dengan NIM H03200113, kelas pendidikan biologi angkatan 2020. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang makhluk hidup dengan lingkungannya, yaitu lingkungan biotik. Nah, materi yang kali ini saya sampaikan yaitu mengenai sumber daya. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu pemateri atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik. Sumber daya ada yang dapat berubah, baik yang menjadi semakin besar maupun hilang, dan ada pula sumber daya yang kekal. Nah, kisaran toleransi. Setiap organisme hanya dapat hidup dalam kondisi faktor lingkungan yang dapat ditolerinya dinyatakan secara lain, yaitu menurut hukum toleransi. Setiap organisme mempunyai suatu minimum dan maksimum ekologis yang merupakan batas bawah dan batas atas dari kisaran toleransi organisme itu terhadap kondisi faktor lingkungannya. Nah, faktor pembatas. Faktor pembatas ini merupakan faktor komponen abiotik yang menentukan apakah organisme komponen biotik dapat hidup dan berkembang dalam suatu ekosistem. Jadi, istilah faktor pembatas digunakan bagi organisme untuk menentukan daya adaptasinya terhadap faktor lingkungan. Beberapa contoh faktor biotik yaitu tanah, sinar matahari, suhu, dan angin. Dan bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang saling berhubungan di mana keberadaan atau perilakuannya sangat berhubungan dapat dengan kondisi lingkungan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai suatu petunjuk atau uji kuantitatif. Selanjutnya itu mikrohabitat. Mikrohabitat ini merupakan bagian dari habitat yang merupakan lingkungan yang kondisinya paling cocok dan paling akrab berhubungan dengan hewan. Sedangkan relung ekologi meliputi ruang secara fisik yang didiami oleh suatu makhluk tetapi juga peranan fungsional. Relung ekologi. Nah, relung ekologi ini merupakan istilah dalam ekologi untuk mendeskripsikan peranan suatu organisme dalam suatu ekosistem. Menjelaskan dan dikatakan relung ekologi adalah persaingan penggunaan habitat termasuk ruang fisik dan peran fungsional pada komunitas serta posisi di dalam gradien suhu, kelembaban, dan pH. Contoh relung yaitu tanaman hidrofit yang hidup di lingkungan perairan seperti teratai dan eceng gondok yang memiliki adaptasi khusus dengan ekologi basah. Cukup sekian pemaparan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.